year of preparation. Saya sudah menyampaikan bahwa tanpa persiapan seseorang sedang menyiapkan dirinya untuk kehilangan sesuatu atau dalam kegagalan. Nah, bulan ini temanya adalah living as citizens of heaven, yaitu hidup sebagai warga kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20 ayatnya, sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, sebelum kita mengerti sungguh bagaimana hidup di dalam kerajaan surga atau hidup sebagai warga kerajaan surga, maka perlu kita mengerti tentang kerajaan surga itu sendiri. Itu sebabnya saya berulang-ulang untuk menyampaikan tentang hal ini. Karena kerajaan surga itu berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau di dalam Amplified Bible dikatakan we are different, kita berbeda. Nah, di mana perbedaannya? Apa yang saya mesti sikapi dan sebagainya? Bahkan apa manfaatnya bagi saya? Apa keuntungannya? Di dalam Amplified Bible Classic dikatakan kesejahteraan. Dikatakan commonwealth, persemakmuran. Bahwa kita ada di dalam persemakmuran dengan surga. Karena kita ada dalam kerajaan surga itu sendiri. Kemudian di dalam Amplified Bible dikatakan bahwa bumi ini menjadi homeland, menjadi rumah kita. Hanya karena gini, hanya karena kerajaan Allah, kerajaan surga itu dibangun di tengah-tengah kita. Nah, saya mau sampaikan begini, kerajaan Allah yang dibangun oleh anak-anak Tuhan bersama dengan Kristus. Kristus membangkitkan kembali berita tentang kerajaan Allah, dan dia menugaskan untuk saudara dan saya membangun di atas kebenaran yang dia sampaikan. Itu sebabnya waktu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dia sedang berbicara begini, mereka yang mengerti akan kerajaan Allah, mereka inilah yang ditetapkan untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi. Kita mesti mengerti, ya. Allah sudah selesai, Yesus sudah selesai. Ya, dia menghancurkan semua penghalang-penghalangnya dan bagian saudara yang menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. So, pada waktu kerajaan Allah dibangun oleh anak-anak Tuhan bersama dengan Kristus, ada intervensi surgawi pada bumi dan pada setiap kehidupan anak Tuhan. Saya ulang ya. Ada intervensi kehidupan surga. Ada intervensi dari surga sendiri ke dalam bumi ini dan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi pada waktu kita membangun kerajaan Allah, sebenarnya kita sedang membuka akses, membuka pintu, membuka gerbang selebar-lebarnya agar intervensi Allah turun ke muka bumi. Saudara, kalau orang Kristen berdoa, sebenarnya apa sih yang dia doakan? Apa sih tujuannya? Bukankah doa daripada orang Kristen adalah minta intervensi ilahi dalam kehidupannya? Nah, itu nggak bisa terjadi kalau kerajaannya tidak ditegakkan. Nah, ini yang kita perlu mengerti. Sehingga pada akhirnya kita bisa hidup sebagai warga kerajaan Allah. Waktu firman katakan lebih daripada pemenang. Tadi bahkan kita nyanyikan. Ya, bangkitlah gereja Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Sebenarnya begini, seseorang atau anak Tuhan bisa berkata lebih daripada pemenang adalah waktu kerajaan Allah mengambil alih pemerintahan kerajaan kegelapan di dalam kehidupannya. Itu aja. Karena manusia hidup dalam kegelapan. Jadi nature-nya, aslinya manusia semua dalam dosa. Itu sebabnya di dalam kejadian, di dalam kitab Roma itu dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi
Keberadaan manusia ada dalam dosa. Ini kalau dalam Bible sebenarnya dia baik. Nggak ada sebenarnya manusia baik. Sebenarnya manusia semua berbuat dosa. Nah, waktu dia bangun kerajaan Allah di dalam kehidupannya, maka penetrasi atau intervensi daripada surga masuk dalam kehidupannya. Jadi sedang mengambil alih pemerintahan yang lama dalam kehidupan manusia, digantikan dengan pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan kerajaan Allah. Oke, simpan ini, kita akan bahas lebih dalam. So, saya sudah sampaikan dan saya meneruskan sebenarnya berita minggu lalu. Ya. Jadi saya akan cepat di dalam beberapa poin karena kita sudah bahas banyak. Tapi saya akan ajak untuk bahas apa yang sudah saya sampaikan tadi. So, kerajaan Allah, rajanya adalah Tuhan Yesus, warganya adalah orang percaya, hukumnya adalah firman Allah, wilayahnya area kehidupan. Di dalamnya memang ada penegak daripada hukum dan sebagainya. Itu sistem dalam satu kerajaan. Nah, bagaimana hubungannya itu semua? Jadi saya memberikan satu gambaran ini supaya memudahkan untuk kita bisa menangkap lebih baik. So, yang merah adalah dunia, sedangkan yang putih adalah wilayah kerajaan. Ada batas antara putih dan merah, yaitu warna hitam, yang sangat tegas batasan itu, boundary, batasan itu sangat tegas. Satu wilayah bisa dikatakan ini wilayah ini, itu wilayah itu dinyatakan dalam satu batas di mana hukumnya di sana berlaku, di mana rajanya bisa bekerja dengan secara leluasa, di mana warganya bisa menikmati semua kebaikan-kebaikan yang disediakan di dalam kerajaan itu. Nah, itu batas itu harus jelas. Sehingga orang Kristen sendiri harus mengerti batasan kehidupannya. Mana-mana yang dia bisa jalani, mana-mana yang dia tidak boleh masuk ke dalamnya. Karena batasannya itu jelas. Nah, manusia waktu melanggar batas, kehidupannya akan kacau. Karena pada waktu itu, apalagi orang Kristen, pada waktu dia melanggar batas ini, dia hidup di dalam dua dunia, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Dan ini tidak bisa dikompromikan, karena toh Tuhan akan memuntahkannya. Jadi saudara, kita perlu mengerti tentang kingdom territory, karena saya akan bicara lebih banyak di dalam teritorial daripada kerajaan ini. Ya. Saya singgung dulu apa yang sudah kita bahas tentang rajanya, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Oke. Dikatakan bahwa begini, tapi sebelum saya lanjut, kita mesti mengerti bahwa raja itu berdaulat penuh. Oke. Tidak bisa dikompromikan sama sekali. Perkataannya menjadi hukum dan hukumnya menjadi kebenaran yang mutlak. Tidak bisa ditawar sama sekali. Cuma bedanya begini, hukum yang ada dalam kerajaan dunia selalu disempurnakan dengan berjalannya waktu. Oh, hukum yang ini tidak sesuai lagi dengan zaman ini, hukum ini tidak sesuai lagi dengan situasi yang sekarang dan seterusnya. Tapi hukum yang menjadi perkataan daripada Sang Raja Yesus Kristus Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Jadi kita, oh itu hukum yang pada waktu yang lalu, tidak bisa ditawar sama sekali. Nah, Filipi 2 ayat 10 sampai 11 bilang begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, tapi semua orang akan mengakui. Pada waktu Tuhan Yesus, dia bangkit dari mati. Ya. Sebelum itu dia ada di dalam alam maut selama 3 hari. Kemudian firman katakan begini, di alam maut dia membawa berita. Apa berita yang dia sampaikan? Ini bukan berita supaya mereka bertobat karena sudah selesai. Berita yang mereka sampaikan begini, hai, aku ini raja segala raja, aku ini adalah Mesias yang sebenarnya kamu tunggu-tunggu.
Jadi waktu dia masuk ke sana, sehingga muncul pengakuan baik manusia yang hidup maupun manusia yang mati bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Nah, waktu dikatakan segala sesuatu baik di langit, di atas bumi maupun di bawah bumi itu harus bertukuk lutut, artinya begini. Orang Kristen juga harus tunduk dong. Orang Kristen kan hidup di bumi. Jadi kalau ada orang Kristen yang gak tunduk, benarkah dia bertuhankan Yesus? Ini menjadi perenungan bagi semua kita. Jadi saudara, kalau tadi kita angkat pujian, I speak the name of Jesus. Sebenarnya Filipi 2 ayat 10-11 ini berlaku. Waktu saudara sedang mengatakan I speak the name of Jesus. Aku menyebut nama Yesus. Baik di gunung-gunung, di jalan-jalan, dimanapun. Kemudian di keluarga, dimanapun. Maka berlaku segala sesuatu bertekuk lutut. Itu sebabnya kita perlu mengerti living as a citizens of heavens. Sebagai warga kerajaan Allah. Bahwa pada waktu saudara menyebut nama Yesus, nama di atas segala nama, di rumah saudara, yang lain bertekuk lutut. Di tempat usaha saudara, yang lain bertekuk lutut. Di jalan-jalan yang lain bertekuk lutut. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan kehidupan bertekuk lutut. Semua bertekuk lutut. Jadi kita bisa mengerti sekarang bahwa pada waktu nama itu ditinggikan, yang lain harus bertekuk lutut, termasuk kehidupan saudara dan saya. Amen. I speak the name of Jesus. Oke. Angkat pujian ini coba. Your name is power. Perhatikan kata-katanya. Your name is healing. Your name is life. Saudara mengerti ini ya, Bang? Bahwa waktu dikatakan nama di atas segala nama, maka segala yang bukan dari Tuhan harus bertekuk lutut. Penyakit bertekuk lutut. Semuanya bertekuk lutut. Yang bikin kacau hidup saudara dan saya bertekuk lutut. Di rumah saudara dan saya bertekuk lutut. Karena intervensi ilahi itu yang masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Every stronghold yang ada di rumah, shine through the shadows. Semuanya burn tersikap dan like a hancur. fire. Yang membelenggu keuangan saudara dihancurkan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows.
adaptasi terhadap atmosfer yang ada di muka bumi. Kita nggak cuma nyanyi, kita nggak cuma buka suara, nggak cuma atur nada, nggak cuma itu. Saudara sedang deklarasi the name of Jesus. Jadi waktu dikatakan bahwa nama di atas segala nama, bukankah itu harus dikumandangkan di rumah saudara, dimanapun saudara? Itulah kingdom territory, itulah wilayah kerajaan. Amen. Oh, haleluya. Saudara, nah itu bisa terjadi alasannya cuma satu, karena hubungan kasih. Jadi hubungan kasih inilah yang membuat surga bekerja dalam hidup saudara dan saya. Saudara, bangsa Israel, mereka putar-putar di padang gurun. Bahkan jauh sebelumnya, yang mereka lakukan adalah menentang Tuhan. Tapi the covenant, perjanjian dengan dasar kasih. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Ulangan, tidak bisa dihapuskan. Tetap waktu mereka berseru kepada Tuhan, intervensi ilahi terjadi atas bangsa Yahudi. Amen. Itu sebabnya sangat penting kehidupan ini, bahwa kalau saya percaya nama Yesus, karena cuma satu alasannya, karena Dia cinta saya. Nggak ada lagi. Apa yang membuat kita percaya? Sakit disembuhkan, intervensi surga itu terjadi. Saya nggak punya alasan lain, karena Dia cinta saya. Selesai. Dia buktikan itu, Dia datang, Dia mati, Dia dicambuk, semua Dia buktikan. Dia bangkit, Dia berikan rohnya yang kudus. Tidak ada alasan, karena Dia cinta saudara dan saya. Dan Dia nggak mau kehilangan banyak orang di muka bumi ini. Amen. Itu sebabnya kenapa anak-anak Tuhan perlu mengerti isi hati Tuhan. Nah itu semua tersingkap di dalam firman Tuhan Alkitab yang menjadi perkataan-perkataannya. Dan kita bersyukur bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataannya tidak akan pernah berlalu. Dan perkataannya adalah absolute truth. Kebenaran mutlak. Nah wilayahnya di mana? Wilayah bergeraknya saudara dan saya. Nah ini yang kita perlu bahas. Bidangnya itu keluarga, pendidikan, sosial, spiritual, usaha, seni dan hiburan, pemerintahan, media dan kesehatan. Oke, gini. Di keluarga saudara speak the name of Jesus. Di keluarga saudara sebut nama itu. Dengan penuh pengertian bahwa Dia cinta saudara dan saya. Dia cinta kita. Maka belenggu akan dipatahkan. Karena ini kebenarannya. Kebenarannya. Di dunia pendidikan. Kenapa orang Kristen menang di sana? Karena nama di atas segala nama. Di dunia sosial, di gereja, spiritual, agama, di dunia kerja, saudara, usaha. Kenapa saudara menang? Karena nama itu disebut, itulah nama di atas segala nama. Nama the King of Kings, Lord of Lords. Jadi waktu dikatakan Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, artinya gitu, segala sesuatu tunduk. Waktu disebutkan di dunia seni, hiburan, sama saudara. Waktu disebutkan di pemerintahan. Sudah kerja di pemerintahan, kerajaan Allah dibangun di sana. Maka negara nggak sedang panik. Negara kita kan sedang ketemu dengan yang disebut panic attack. Saya nggak bahas itu panjang lebar, kebijakannya kan aneh-aneh. Di dunia media, sama televisi dan sebagainya. Nama itu sudah mulai hilang. Bahkan di beberapa universitas di Amerika, di mana dibangun awalnya negara itu dengan nama itu. Tapi sekarang di beberapa tempat nama itu tidak boleh lagi disebut. Dan sudah lihat buahnya? Belenggu menguasai mereka. Memang perlu ada orang-orang seperti Charlie Kirk. Dan siap nggak kita masuk ke sana?
di dunia kesehatan. Pada waktu nama itu disebut, kan kerjanya para dokter menjadi lebih ringan. Amin. Duh. Halo? Gak percaya nama itu di atas segala nama. Saudara begini, waktu perut saudara sakit, dan saudara gak dapat jawabannya, kemana pergi? Pergi ke dokter. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kan intervensi dokter di dalam kesehatan perut saudara, betul gak saudara? Kan cuma itu aja. Dok, saya begini-begini, saya begini-begini, saya begini. Dokter bilang, oke, begini-begini, begini-begini. Kalau kehidupan kita kacau, intervensi siapa yang kita minta? Intervensi Tuhan dong. Kita ngomong ke Tuhan, Tuhan, begini-begini. Kemudian Tuhan bilang, begitu. Waktu orang yang sakit nggak mau dengar kata si dokter, dia sakit terus. Kenapa orang Kristen dan manusia sakit terus? Dia nggak mau dengar. Dia nggak mau dengar bahwa yang buat ini kasih resep. Yang buat manusia kasih resep. Pergi ke dokter, dokter bukan buat manusia. Saya enggak, kalau ini saya cuma analogi aja ya, saya ilustrasi. Bukan berarti kita jangan pergi ke dokter. Saudara salah kaprah nanti. Karena mereka dipakai oleh Tuhan. Cuman supaya kita lebih mengerti akan keadaan ini. Tentang yang namanya intervensi ilahi. Nah, wilayah kerajaan kalau saya sedikit mundur dari 8 area ini, itu dasarnya Kolose 3 ayat 23. Yang berbunyi begini, apapun juga yang kamu perbuat, di rumah saudara, di tempat kerja saudara, di tempat usaha saudara, di tempat saudara berkomunitas, di mana saja, di tempat saudara bertetangga, di mana saja, di jalan-jalan, di mana saja, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, saya cuma mau katakan bahwa Kolose 3 ayat 23 adalah resep dunia usaha. Adalah resep di dalam kehidupan. Mungkin orang bilang begini, Yesus nggak pernah menjawab tentang dunia usaha. Siapa bilang? Siapa bilang? Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia usaha yang lebih dalam, bahwa hey, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Orang kaya itu, dia pergi meninggalkan Yesus dalam kedukaan. Anak muda yang kaya itu kan. Tapi kalau saudara di dunia kerja, saudara terapkan gini. Apapun yang saudara perbuat di dunia kerja saudara. Mau di toko kayak, mau di mana, di media, di dunia seni, di dunia pelayanan, di gereja, dimanapun. Kalau saudara perbuat itu dengan segenap hati, pasti ada bedanya. Itu baru selesai sampai segenap hati. Ini yang dikejar-kejar oleh pengusaha kepada para karyawannya. Saudara pernah dengar gini kan, kamu kok kerjanya asal-asalan sih? Sebel kan, kesel kan, bosnya kan, betul gak saudara? Kok kamu salah-salah terus sih, asal-asalan terus? Betul gak? Kamu kerjakan sungguh-sungguh dong. Nah ayatnya bilang, kalau kamu kerjakan dengan segenap hati, kamu sukses. Tetapi bedanya, sukses dunia yang cuman sementara ada, sementara hilang. Bedanya di sini, seperti untuk Tuhan. Wah. Saya ketemu resepnya kan? Ketemu resepnya kan? Ibu-ibu goreng tempe di rumah, kerjakan dengan segenap hati. Kalau enggak, kacau semua, gosong lah. Setengah matang saya suka. Iya. Tapi mentah kan gak enak. Kenapa? Ada alasan. Kenapa orang Kristen malas ke gereja? Dia gak ngerti ini.
Dia ke gereja cuman gini, cuman bikin panas kursi aja. Nggak pernah segenap hati ada di gedung gereja. Kalau dia dengan segenap hati, oh yes, ayat 24 bilang gini, kamu dapat upah dan upahnya dari Tuhan. Come on. So deklarasi saya pada dunia usaha, jangan berpikir usaha saudara yang menghidupi saudara. Untuk kacau gampang, pandemi saudara, 330 lebih hotel, kafe dan sebagainya dijual dengan murah di Bali. Mau terjadi lagi? Untuk Tuhan gampang. Karena akan dibuat lagi. Langit dan bumi akan digoncangkan. Halo? Wake up call. So apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi gini, waktu kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kata-kata gini, makanya buka deh Alkitab deh. Saya gak kasih sama saudara, supaya saudara biasa buka Alkitab. Saya tunggu saudara buka Alkitab. Udah buka belum? Aku bengong. Kan saya bilang saya tunggu saudara buka ayatnya. Sudah? Sudah? Kalau saudara nggak bawa Alkitab ngapain ke gereja? Karena saudara harus konfirmasi yang disampaikan oleh pembicara. Lewat ayat. Makanya kadang-kadang dibuat males orang Kristen ditampilkan di layar. Halo? Tersinggung? Pintunya lebar. Yes. Terus kalau saudara nggak pegang Alkitab, senjata apa yang saudara pakai untuk intervensi surga? Karena iblis itu cuma lari waktu kita tunduk pada Allah. Dan mengusirnya, betul nggak saudara? Tunduk pada Allah nggak cukup. Bagian saudara ngusir. Jangan suruh Tuhan yang ngusir. Bangun kerajaan Allah, bukan Tuhan yang bangun. Saudara dan saya yang bangun. Dia berikan perangkat dan petunjuknya serta kemampuannya. Kembali Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama ayat 28. Kenapa Allah memberkati mereka? Allah sedang impartasi, melepaskan kemampuan, kreativitas dan keterampilan Allah pada manusia untuk menguasai bumi. Sudah pikir kenapa ada banjir di mana-mana? Baru-baru ini ada banjir di Bali. Pemimpin tertinggi di sana bilang, karena kesalahan dalam mengelola bumi. See that? Kenapa keluarga kacau? Kesalahan dalam mengelola. Padahal waktu Tuhan memberkati, Dia berikan kuasanya, Dia berikan kemampuannya, Dia berikan keterampilannya. Ada di mana? Di Alkitab. So kalau nggak bawa itu bagaimana? Kalau nggak bawa bagaimana? Nah dari sini upahnya dari Tuhan. Itu bedanya. Kerajaan kegelapan, kerajaan dunia, aku kerja dengan segenap hati, upahnya dari tempat pekerjaan aku. Tapi waktu saudara melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, upahnya dari Tuhan. Saya cuma mau bilang, bank di Indonesia bisa bangkrut, bank di dunia bisa bangkrut. Federal Bank lagi kacau. Indonesia lagi gonjang-ganjing tentang suku bunga. Tapi bank di sorga nggak pernah bangkrut. Makanya dibilang ini, kamu mau buka rekening di sorga, persepuluhan. Itu aja. Kok Tuhan nggak nolong? Hei, Tuhan udah kasih petunjuk ya? Tuhan udah kasih. Kenapa belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat itu gampang ngabisin? Kuasanya lewat tingkap sorga dibuka, lewat jalan persepuluhan. Gak ada lagi. Itu resepnya Tuhan. Mau ikut, go. Gak mau ikut ya udah. Nah, waktu dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Benar gak ayatnya? Udah buka belum? Udah buka? Bukan untuk manusia kan?
Bilang gini, bukan untuk saya. Bukan untuk manusia kan? Saudara manusia kan? Kita manusia kan? Berarti bukan untuk saya kan? Halo? Bukan untuk saya kan? Bukan untuk saya kan? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara beli mobil, katakan lewat satu distributor tertentu, nama saudara ada di sana, disebut di dalam buku pemilik kendaraan bermotor, nama saudara ada di sana, saudara yang pakai. Tapi baik buruknya tergantung pabriknya, betul nggak? Kalau bagus saudara cerita, buatan dia bagus, betul? Kalau jelek saudara cerita, buatan dia jelek. Kenapa dikatakan bahwa kita imamat yang rajani memberitakan perbuatan yang besar? Saudara sedang membangun wilayah kerajaan. Nah ini sekarang saya masuk nih, ini pesannya nih, kemudian kita selesai. Ya, ini pesannya. Dari ayat ini apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena bukan untuk manusia, berarti bukan untuk kehebatan manusia kan? Manusia kan suka basa-basi lah. Kerjaanmu bagus ya. Ya karena Tuhan. Benar gak sih? Basa-basi itu, basi yang basah. Udah nasinya basah, basi pula. Jangan basa-basi lah. Kebenaran aja yang dimasukkan. Amen. Loh, ini wake up call. Kalau wake up call itu, kalau saudara pasang jam beker, nggak bangun, dia bunyi lagi. Nggak bangun, dia bunyi lagi. Saudara matiin, kalau snooze, dia bunyi lagi. Makanya wake up call yang terbaik, alarm untuk bangun yang terbaik, sebenarnya ada satu. Di ranjang saudara itu. Kalau saudara setel jam 6, ranjangnya terbalik. Kerajaan Allah begitu kerjanya. Kenapa penyakit muncul? Diterbalikin. Bangun lo. Amen. Siapa di sini yang terbalik kerajaannya? Ranjangnya. Pak, hidupku morat marik. Ranjang sedang terbalik. Dibangunin. Halo? Saudara, Tuhan itu sayang loh. Gak dibiarin nanti waktu dia datang, kamu neraka ya? Enggak loh. Dikasih tahu duluan. Dia sayang sama kita. Kamu menang ya? Kamu jangan kalah ya sama kegelapan. Dia sayang. Dia kasih, nih jalan-jalannya. Kenapa Alkitab disuruh baca? Pak saya baca, tapi gak ngerti. Makanya belajar. Ya. Nah, waktu dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, Dia Tuhan. Saya, siapa saudara? Saya siapa? Saya siapa? Pelayan. The kingdom of God adalah setiap warga menjadi pelayan. Gak ada bos di kerajaan Allah. Bosnya cuman Lord of Lords, Tuhan di atas segala Tuhan. Baru-baru ini saya udah cerita bolak-balik sebenarnya. Baru-baru ini saya beli makanan burung. Ya puji Tuhan, ada yang nitipin. Nek beli ya gak bisa saudara. Terus saya tanya, banyak ya makanan? Iya bos. Dipanggil bos. Kalau saya gak ngerti bahwa bos saya cuma Yesus, itu kepala saya besar. Aku bos. Bosok lagi ya. Itu sebabnya the kingdom of God, humility menjadi penting. Kerendahan hati menjadi penting. Karena kita ini bisa apa sih saudara?
Pemain keyboard ini saudara kecekluk jarinya nggak bisa main. Cuman kecekluk. Bisa apa? So, di keluarga saudara pelayan. Sedang melayani manusia di dalam rumah saudara bersama Tuhan. Oke, prinsip pelayan bukan melakukan untuk Tuhan. Tuhan bilang, nggak ada lo juga gue jalan. Lo nggak memuji, batu juga bisa puji gue. Ayatnya ada kan? Betul nggak saudara? Ini pelayan di sini nih. Ini mereka bukan lagi melayani Tuhan nih. Mereka lagi melayani manusia, saudara semua di tempat ini. Bersama Tuhan. Makanya setiap pelayan gak bisa burn out. Karena dia melayani bersama Tuhan. Nah, waktu dia melayani bersama Tuhan, Tuhan berikan perangkatnya. Itu loh Tuhan saudara dan saya. Jadi di keluarga saudara melayani. Jangan jadi bos di rumah. Kalau saya kepala keluarga cuman fungsi. Di gereja, saya bukan bos. Saya cuman fungsi sebagai gembala supaya bisa ada keteraturan. Tapi karena dia tuan, tidak ada bos, jadi sama kita. Bro, sama kita bro. Orang Kristen kan sekolah Alkitab langsung dia pikir jadi gembala sidang pangkatnya naik. Saya sambarang saja. Ya ada. Kita sama. Cuman saya nggak bisa nyanyi. Dia bisa. Itu aja kan. Kenapa Pak Richard khotbah? Ada yang mau ganti? Iya. Sirat. Sama. Nanti selesai ibadah ada yang ngatur kursi. Kamu pelayan, men. Bukan bos. Di dalam kerajaan Allah yang melayani adalah yang terbesar. Kenapa perusahaanmu berkembang besar? Karena saudara pelayan, Tuhan bikin besar. Kenapa keluargamu dikenal di banyak orang? Keluarga yang manis. Karena saudara melayani di sana. Bos bikin tambah besar. Murid nggak ngerti kan? Murid-murid tuh. Rabi, guru. Nanti di kerajaan itu aku di sebelah kanan, dia di sebelah kiri kamu ya. Mereka masih pikir dunia bos. Tuhan bilang kamu nggak ngerti. Cawannya mau aku minum kamu nggak ngerti. Halo? Amin. Kalau saudara bilang rumah saudara adalah wilayah kerajaan Allah, melayani di sana. Makanya upahnya kita sama. 1 dinar 1 hari, selesai kan. Oh aku sudah melayani 30 hari, kamu baru 15 hari. Enggak, maksudnya ini dari pagi sampai sore, dari mulai melayani sampai Tuhan Yesus datang. Jadi enggak ada senioritas itu, enggak ada saudara. Dalam kerajaan Allah. Dunia menetapkan senioritas. Gitu. Dunia bilang, oh ya sesepuh. Wis sepuh. Sepuhannya hilang mesti disepuh. Kan mas sepuhan loh. Gak ada upahnya sama kita. Jadi besok-besok di kerajaan sorga sana, saya gak bisa minta tempat terhebat dari kalian, enggak. Sama 1 dinar 1 hari. Makanya dikatakan waktu dia datang lagi nanti, kerajaannya itu ditegakkan di muka bumi, yang memerintah siapa saudara? Siapa coba? Kita kan yang memerintah. Haleluya. Jadi bahwa kita duduki itu kota-kota musuh dan sebagainya, aku memerintah.
Nanti, bukan sekarang. Sekarang pelayan. Tapi pelayan yang punya martabat. Bukan kacung yang dikesetin, enggak. Oke? Nah, atmosfer surga Tuhan mengasihi saya, atmosfer ini saya teruskan di wilayah kerajaan. Maka saya ciptakan atmosfer kasih di rumah saya, di tempat saudara kerja, dimanapun. Karena itu atmosfer kerajaan Allah. Kalau saudara seorang karyawan gimana? Dengar, waktu saudara diberkati, saudara diberikan keterampilan dan sebagainya. Gini, saudara akan bisa kerjakan yang bos saudara nggak bisa kerjain. Amin. Enggak kedengeran loh amin nih. Loh saya ngalami. Contoh di Alkitab, ada Yusuf. Daud sebelum jadi raja lebih hebat daripada Saul. Gitu. Ya kan? Bahkan raja pada waktu Yusuf itu Firaun bilang gini, gak ada yang seperti dia. Karena penyertaan Allahnya luar biasa. Mantap. Itu kerajaan Allah. Bukan lagi kerajaan Mesir. So, kalau dia memang bos, ada masalah. Tanya bos dong. Kok repot. Khawatir tak? Anak bos. Khawatir sama keluarga? Ada bos kan? Khawatir sama tubuh yang sakit? Dia yang bikin kejadian dahsyat dan ajaib? Tanya bos. Makanya dikatakan dalam kerajaan Allah, pemerintahannya penuh dengan damai sejahtera. Allah yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena dia bos. Kenapa orang Kristen kehilangan damai sejahtera? Dia kepengen jadi bos untuk hidupnya. Tuhan bilang monggo silakan. Persis seperti anak yang hilang. Lu pikir lu hebat, makan ampas babi aja nggak bisa. Kan nggak ngomongnya ke sana. Tanya kira kan, emangnya lu hebat? Emangnya kamu hebat? Bos yang hebat. Nah, wilayah kerajaan saudara akan diperluas karena pelayan akan diperbesar. Maka pelayanan saudara akan penetrasi ke tempat lain. Gitu. Kenapa gereja akhirnya berkembang ke sini, ke sini, ke sini? Kenapa perusahaan bisa berkembang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana? Karena yang backup surga. Pak, banyak masalah, jelas kerajaan kegelapan ngamuk. Buktinya Charlie Kirk ditembak. Ya, buktinya Yesus disalib, betul nggak saudara? Kerajaan kegelapan ngamuk. Tapi, nah itu saudara, proteksi dan provision. Protection, perlindungan, dan pemeliharaan, penyediaan dari surga sempurna. Jadi khawatir, serahin aja ke bos. Makanya ayatnya bilang, serahkanlah kekhawatiranmu padaku. Jangan dipikul sendiri. Saya sudah sempurna? Belum, masih berjalan ke sana. Tapi minimal kita mengerti supaya kita bisa menapak ke sana. Ya saudara ya. Nah, kalau dia bos, Lord of Lords, tapi dia juga King of Kings, maka di mana saudara berada menjadi area of worship. Jadi wilayah penyembahan bukan cuma di gereja. Itu tipuan setan. Kamu memuji di gereja aja. Kamu menyembah di gereja aja. Di tempat kerja, apa tuh namanya tuh?
Anjing makan anjing. Apa tuh istilah-istilah di dunia tuh loh. Jeruk makan jeruk. Jeruk pi ya makanya. Ya. Bisa nangkap yang namanya wilayah kerajaan? Nah, wilayah kerajaan inilah nanti yang tidak akan tergoncangkan. Ada pemisahan mana lalang mana gandum. Nah, yang misah itu Tuhan. Gak bisa milih kan? Betul gak saudara? Jadi gini, waktu Tuhan memberkati, dia berikan kemampuan dan perlengkapannya. Makanya di wilayah kerajaan itu menjadi wilayah pelayanan. Di titik itu saudara ketemu kunci. Gak ada jalan buntu dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saudara bekerja gampang kan, Tuhan siap kok berikan kemampuannya. Saya pernah ngalami sebagai pekerja, gak ngerti apa-apa. Gak pernah sekolah, gak pernah kuliah akuntansi, tiba-tiba laporan yang saya buat mengalahkan semua cabang yang ada di Indonesia. Ini perusahaan asing, laporan saya bisa langsung ke Cambridge di Inggris kok. Siapa kalau bukan Tuhan? Gitu. Iya kan? Kalau saudara jadi pengusaha, gembalain dong. Sakit pak, siapa suruh? Terus hasilnya punya siapa? Saudara punya perusahaan nih. Hasilnya punya siapa? Jangan pura-pura nggak ngerti pertanyaan. Perusahaan ini perusahaan saudara, perusahaan bos. Hasilnya untuk siapa? Milik siapa? Iya kan, nyumbang ke sana kemari jadi gampang kan? I speak the name of Jesus. Halo. Pega. Bangun. Jadi di kerajaan Allah nggak ada yang pelit bin medit. Kalau saudara pikir hasil itu saudara makan sendiri, bos ngamuk loh saudara. Diaudit loh saudara. Repot. Hei, keuntungan segini kamu kemanain? Ngentit ya. Apa ngentit? Nyolong ya. Banyak bos. Anak buahku tukang colong. Kamu juga colong. Kamu colong punya bosmu. Kenapa orang Kristen gak mampu? Dia takut kehilangan ini. Tetapi dia sedang kehilangan Tuhan. Ya tanya kira-kira, ada Tuhan gak dalam hidupmu? Kadang ada, kadang enggak. Sudah. Katanya orang Kristen. Kenapa disebut Kristen? Kan pengikut Kristus kan? Gitu. Ya, saya minum dulu deh. Keras banget sih. Soalnya saya ngerasa keras banget ya. Bapak Ibu warga kerajaan Allah. Panjenenganipun kalau kita punya bos, Gusti itu ora sare. Ngerti tak? Ngerti? Oh ngerti katanya. Gusti ora sare. Karena dia bos, dia tahu masalah semua anak-anaknya, karyawannya, pekerjanya di dunia pelayanan. Dia tahu. Bos dunia, kadang-kadang lu kan udah terima gaji kan. Terserah lu hidup lu. Tapi bos yang satu itu beda men. Beda. Dia memerintah dengan kasih.
Gimana terjemahinnya? Apa yang saya sampaikan gimana terjemahkannya di tempat kerja sebenarnya? Renungkan sendiri. Ya kan? Karena pada titik itu dia akan perbesar kok. Kan pelayan itu lebih besar daripada yang melayani. Ya, yang melayani lebih besar daripada bos, betul nggak? Ukuran dunia, betul ya? Betul kan? Ayatnya ada loh. Mau jadi besar? Gitu. Siapa yang saudara melayani kalau saudara bos di perusahaan saudara, saudara pengusaha? Anak buah saudara. Anak buah saya kacau semua, iyalah. Karena memang mereka ada dalam dosa kok. Tapi kan mereka perlu lihat Yesus kan. Memperbesar kerajaan Allah adalah anak buah saudara lihat Kristus yang adalah Raja dalam kehidupan kita. Maka perusahaan itu adalah perusahaannya Tuhan. Iya. Di sini kita akan bilang, biar Tuhan yang hebat. Bukan kita yang hebat. Sehingga wilayah pelayanan ini akan bisa intervensi kemana-mana. Jadi saudara, wilayah kerajaan yang dibangun oleh anak-anak Tuhan bersama Kristus sebenarnya adalah intervensi sorga atas bumi. Jadi kemenangan sesungguhnya orang Kristen adalah pada waktu intervensi sorga itu nyata di dalam kehidupan orang Kristen. Itu lebih dari pemenang. Gitu. Ya, gitu. Jadi wilayah melayani manusia bersama Tuhan. Jadi nggak ada tuh yang namanya burnout, beban, nggak ada. Panggilan bukan beban. Ini kalau pelayan-pelayan bilang, wah, aku terbeban melayani, keliru. Aku terpanggil melayani. Gitu. Ya kan? Mau dipanggil nggak mau, terserah. Jangan terbeban. Kalau terbeban nanti melayani terbungku-bungku. Umurnya berapa Pak? 30. Oh kirain 70 gitu. Mukanya boros gitu saudara. Coba anak-anak Tuhan irit kabeh tuh gitu. Ya, senyumnya lebar. Nah saya ngomong gitu tambah lebar. Ya toh? Irit kabeh coba lihat rahainya. Betul nggak saudara? Betul dong, kinclong kan? Kan yang nyata yang keluar kemuliaan. Gitu. Dia bos yang baik, letih lesu datang ke bos. Saya pernah kerja di Bali. Ya. Bos saya di perusahaan itu dia bos, pemilik bilang, "Hey Richard, kita butuh karyawan." Oke, sawat. Cari orang di gerejamu ya. Dia nggak tahu di gereja tuh banyak yang kacau. Orang Belanda bilang banyak yang rotsoy. Dia pikir orang di gereja saya kayak saya semua. Narsis. Nggak apa-apa. Ya, buktinya dia ngomong cari orang di gerejamu yang bisa dipercaya. Sama bos saya bilang gini, aku nggak pernah takut sama kamu ya. Orang asing nih bos saya. Dia campuran Amerika Latin, Jepang. Saya nggak pernah takut sama kamu ya. Kalau saya tunduk, karena Tuhan yang suruh saya tunduk. Oh yes Richard, I know. Siap. Yang mana bos, mana anak buah. Kan nanti beda kan? Angel. Gitu. Ya saudara ya, Pak gimana caranya? Seranda lah. Seperti Daud. Daud itu gak pernah sekolah jadi raja. Gak pernah sekolah jadi gubernur. Itu belum ada tuh yang namanya institut ilmu pemerintahan, gak ada. Kayak kamu gitu gak ada. Belum ada. Sekolahnya di ladang gembala. Saudara tahu bahwa wilayah saudara di mana saudara berada sebenarnya itu ladang pelayanan. Ya, Daud nggak pernah sekolah kok. Maksudnya sekolah untuk jadi
raja gitu. Enggak pernah. Tapi Mazmur 78 ayat 72 bilang gini. Dia melakukannya semua dengan ketulusan hati dan kecakapan tangan. Cukuplah. Hatinya tulus. Kecakapan tangan apa? Belajar, terampil, baca. Supaya cakap, supaya terampil. Gak bisa itu, gak sulapan itu. Gak ada itu. Gak bisa. Jadi orang Kristen itu mau kreatif belajar. Karena kecakapan tangan kan. Nah orang Kristen yang kayak gini nanti dibawa tuh ke istana-istana. Gitu. Jelas ya saudara ya? Oke? Jadi pesannya apa? Pesannya sederhana. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Let's pray.